Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eva Hoyrunisa. Saya dari kelas 11 DPIB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kronologis Jepang menduduki negara Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia, Belanda, dan Indonesia. Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira, tapi mengecewakan rakyat Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang terus menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika di Filipina, dan Indonesia terdampak. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lain, Balikpapan dan Pontianak misalnya. Masing-masing dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942. Giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Jepang menduduki Teluk Banten di Jawa Barat pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia dan Belanda direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin berdesak terpaksa menyetujui untuk mengadakan perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Sumbang, Jawa Barat. Kedua pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati. Diputuskan bahwa Belanda menyerah pada syarat kepada Jepang. Pindah tangan penjajahan atas Indonesia dari Belanda kepada Jepang disepakati dengan Perjanjian Kalijati. Setelah menandatangani penyerangan kekuasaan, Jepang mulai menggunakan data-data intelijen untuk membuat propaganda yang bisa menarik simpati rakyat. Maka di awal kedatangan Jepang bisa dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal yang bersifat metafisis. Contohnya, Jepang menggunakan ramalan Jayabaya tentang datangnya bangsa kulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda lainnya adalah Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi Indonesia. Setelah itu lahir gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia.